Halo semuanya, bertemu kembali dalam channel kesayangan kita. Baik, kita akan berbagi pengetahuan tentang hukum surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga atau commercial papers adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti penyertaan modal. Itu adalah definisi atau pengertian dari surat berharga. Surat berharga ini bisa digolongkan menjadi dua bagian, yakni surat berharga atau negotiable instrument dan surat berharga sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu surat berharga atau negotiable instrument. Adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat-surat berharga tersebut telah dialihkan. Jadi itu merupakan pengertian dari surat berharga. Pengertian surat berharga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, surat berharga itu adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain dan atau kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Dalam praktiknya kita mengenal letter of value. Apa itu? Adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang dan sukar diperjualbelikan. Surat ini sebagai bukti diri bagi pemegangnya atau sebagai orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Itu yang disebut letter of value. Sebagaimana definisi tadi yang sudah disampaikan, dari definisi tersebut kita bisa melihat gambaran jenis-jenis surat berharga, yakni bisa wesel, cek, biliet giro, surat sanggup, promes, commercial paper, konosmen, saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia. Itu jenis-jenis surat berharga yang akan kita bahas secara bersama-sama satu persatu.
Secara yuridis, surat berharga itu memiliki 3 fungsi, yakni yang satu sebagai alat pembayaran atau alat tukar, 2 sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan, 3 sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Dilihat dari segi fungsinya, dikenal 3 macam surat berharga, yaitu 1. Surat yang bersifat kebendaan, contohnya konsumen atau bill of lading. 2. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, contoh saham. 3. Surat tagihan hutang, contoh wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain. Pengertian surat berharga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, surat berharga itu adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap Mengapa surat berharga begitu kuatnya mengikat secara hukum? Hal ini 4 teori yang merupakan kausa yuridis sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang pertama, sebagaimana definisi tadi yang sudah disampaikan, dari definisi tersebut kita bisa melihat gambaran jenis-jenis surat berharga, yakni bisa wesel, cek, biliet giro, surat sanggup, promes, commercial paper, konsumen, saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia. Itu jenis-jenis surat berharga. yang kedua, teori kepatutan. Pada dasarnya teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi di sini ada pembatasan, yang mana menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong tidak pantas, misalnya surat berharga tersebut diperoleh dengan jalan mencuri, maka penerbit surat berharga tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian untuk membayarnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Mengapa surat berharga begitu kuatnya mengikat secara hukum? Hal ini Itu 4 teori yang mendasari keterkaitan surat berharga ya.
Baik, kita bahas masing-masing, yakni yang pertama mengenai vessel. Seperti dalam slideshow, banyak istilah di masing-masing negara mengenai sebutan vessel. Dalam teori sistem hukum Anglo-Saxon, untuk vessel ini disebut dengan istilah Bill of Exchange. Apa itu vessel? Vessel merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut. Dalam hal ini tertunjuk, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar. Dalam vessel terdiri dari beberapa pihak. Maksudnya pihak yang terlibat dalam suatu vessel adalah 1. Penarik, 2. Tertarik, 3. Akseptan, 4. Pemegang pertama, 5. Pengganti, 6. Endosan. Kita bahas masing-masing pihak tersebut, yakni yang pertama mengenai penarik. Dalam bahasa Inggris, penarik ini dalam bahasa Inggris disebut drawer. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerbitkan surat vessel. Karena itu disebut juga dengan istilah penerbit. Jadi istilah sebutan untuk penarik ini sama juga dengan sebutan untuk penerbit. Kemudian pihak yang kedua yang terlibat dalam vessel adalah pihak tertarik. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan rowee. Yang dimaksudkan adalah pihak yang memberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat vessel. Pihak tertarik ini disebut juga dengan istilah tersangkut. Pihak yang ketiga yang terlibat dalam vessel adalah akseptan. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan sebutan akseptor. Yang dimaksudkan adalah pihak yang telah setuju untuk membayar surat vessel pada hari bayar dengan sebelumnya membubuhkan tanda tangannya pada vessel. Pihak yang keempat yang terlibat dalam vessel adalah pemegang pertama. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan holder. Yang dimaksudkan adalah pihak yang pertama sekali memegang atau menerima vessel tersebut. Yang kelima, pihak yang terlibat dalam vessel adalah pengganti. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan endorsee. Yang dimaksud adalah pihak yang menerima peralihan surat vessel dari pihak pemegang sebelumnya. Selanjutnya yang keenam adalah endosan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan endorser. Yang dimaksudkan adalah pihak yang mengalihkan surat atau vessel kepada pemegang selanjutnya. Vessel ini dalam peraturan kita diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 173 KUH Dagang, yang mana dalam pasal 100 KUH Dagang menentukan syarat-syarat suatu surat vessel sebagai surat berharga, yakni sebagai berikut.
Pertama, adanya penyebutan istilah wesel di dalam naskah surat wesel yang bersangkutan. Kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Tiga, nama orang yang harus membayar atau tersangkut atau tertarik. Empat, penetapan hari bayar. 5. Penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. 6. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. 7. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan. 8. Ada tanda tangan penerbit. Mengapa surat berharga begitu kuatnya mengikat secara hukum? Hal ini